teman-teman, pernah nggak kepikiran kalau misalnya aktivitas sehari-hari kita kayak menulis atau menggenggam dapat terganggu akibat kelainan genetik yang terjadi pada sendi tangan? Ini tuh bukan cuman sekedar gangguan fisik ya, tapi ini merupakan gangguan genetik atau kelainan genetik yang nyata. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Di atas ini merupakan animasi DNA di mana DNA itu terbentuk dan bagaimana proses terjadinya DNA. Nah, kemudian ada juga nih jaringan sendi pada tangan. Di antaranya yang pertama itu ada tulang atau os. Lalu yang kedua itu ada tulang rawan atau kartilago. Lalu yang ketiga itu ada ligamen. Kemudian ada tendon. Lalu juga ada otot, ada kapsul sendi dan cairan sinovial. Selain itu, terdapat juga jaringan sendi nih pada tangan. Di antaranya ada sendi engsel yang dimana seperti jari-jari yang memungkinkan gerakan fleksi dan juga ekstensi. Lalu yang kedua ada sendi pelana, di antaranya pada ibu jari yang memungkinkan gerakan memutar dan juga menjumput. Lalu yang terakhir ada sendi kandiloid, yaitu pada pergelangan tangan yang dimana memungkinkan gerakan ke segala arah kecuali rotasi. Tetapi beberapa mutasi genetik bisa memicu kelainan, di antaranya MCTO, EHOA, serta Charcot-Marie. Contohnya adalah MCTO. MCTO ini salah satu kelainan langka yang disebabkan oleh mutasi gen MAF8. Tulang karpal akan rusak secara perlahan dan menyebabkan nyeri yang hebat dan penurunan fungsi pada tangan. Selanjutnya ada EHOH. EHOH ini merupakan bentuk lebih parahnya dari osteoartritis, erosi tulang dan peredangan sendi yang dipicu oleh mutasi genetik yang mengubah respon mekanik sendi terhadap tekanan. Selanjutnya ada EHOH. EHOH ini merupakan bentuk lebih parahnya dari osteoartritis, erosi tulang dan peredangan sendi yang dipicu oleh mutasi genetik yang mengubah respon mekanik sendi terhadap tekanan. Dan dapat kita bayangkan nih, seorang anak yang dimana mengangkat tangannya namun satu atau lebih jari biasanya atau jari kelingking nampak tertekuk ke arah telapak tangan dan tidak bisa diluruskan sepenuhnya. Kondisi ini disebut dengan campodactyly yang berasal dari kata Yunani yaitu jari bengkok, dimana hal ini bukan karena cedera melainkan kelainan bawaan atau perkembangan yang memengaruhi sendi, tendon, ataupun otot jari. Sebabnya dapat disebabkan oleh otot flexor yang terlalu pendek ataupun jaringan ikat yang mengeras dan juga kelainan sendi interfalang distal ataupun tengah. Nah, kelainan ini bisa disembuhkan dengan cara latihan peregangan ataupun fisioterapi, dan juga sementara untuk pada kasus berat mungkin dibutuhkan intervensi bedah untuk memperbaiki jaringan yang memendek ataupun kaku. Nggak usah khawatir ya teman-teman, dengan analisis biomekanika kita bisa memetakan tekanan abnormal yang terjadi pada tangan. Sinyal otot yang terekam melalui EMG akan mengungkapkan bagaimana deformitas genetik yang mengubah pola kerja otot secara signifikan. Nah, dari grafik gelombang EMG ini menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas fisioterapi tangan. Melalui interpretasi sinyal EMG, terapis dapat menyesuaikan program rehabilitasi berdasarkan kemajuan aktivitas dari otot pasien. Kelainan genetik sendi pada tangan adalah sebuah tantangan yang nyata. Namun, dengan pemahaman mendalam, teknologi canggih, dan dukungan dari berbagai pihak, kita bisa memberikan harapan baru bagi mereka yang terdampak. Mari terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan teknologi saat ini, teknologi genetika, analisis biomekanik, terapi fisik, ini menjadi harapan baru bagi kita semua. Dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, pasien dapat kembali beraktivitas seperti semula dan meraih kualitas hidup yang lebih baik. Nah, dari grafik gelombang EMG ini menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas fisioterapi tangan. Melalui interpretasi sinyal EMG, terapis dapat menyesuaikan program rehabilitasi berdasarkan kemajuan aktivitas dari otot pasien.